Dia ngomong sama Pak Guru Adat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, sampai 10 kali tidak dibukakan karena udah jam 12 malam, waktunya orang beristirahat. Tak lama kemudian pemangku adat keluar, ada apa Pak, ada apa Pak, aku minta tolong Pak, saya mohon minta tolong, semua siswa yang ada di sana kesurupan Pak. Tolaku utama tumrape wong tanah Jawi, wong agung ing warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Wonto di channel kami Horor Malam Jumat. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng untuk senantiasa mengikuti video-video kami. Bagi para budiman yang senantiasa mendengarkan video-video kami doakan semoga diberi panjang umur, dilipat gandakan rezekinya, diberi kesehatan, Allahumma amin. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang kisah yang dialami oleh saudara kami. Sebut saja namanya Mas Slamet. Mas Slamet ini merupakan siswa SMA. Pada saat itu sekolah mau mengadakan kemah bersama-sama. Terus di sekolah tersebut diadakan pemilihan ketua panitia. Setelah mengadakan sistem kocokan, ternyata di situ ada 3 peserta yang terpilih, 3 peserta yang akan dipilih menjadi ketua panitia. Setelah ternyata di situ muncullah nama si Bowo. Si Bowo ini merupakan anak kota, jadi dia tidak begitu percaya dengan sesuatu yang gaib. Dia juga orangnya agak penyemangat, orangnya mentalnya sangat kuat dan tidak penyakut. Ia percaya diri dengan dirinya sendiri. Ketika mereka semua sudah terpilih, si Bowo itu merupakan jadi ketua tim atau ketua panitia, dan si Slamet merupakan jadi wakil panitia, dan si Alek terpilih menjadi sekretaris. Ketika semua sudah terpilih, Pak Guru memberi tugas kepada si Bowo. Si Bowo dipanggil ke kantor. Bowo, kamu dipanggil Pak Guru ke kantor, kata si Slamet. Setelah ia datang ke kantor, Pak Guru ngomong sama si Bowo, Bowo, sekarang kamu itu sudah jadi ketua panitia. Untuk secepatnya kamu mencari lokasi kemah yang mana lokasi tersebut aman gitu. Setelah itu keluar dari ruangan meja guru, si Bowo itu sudah punya pandangan tempat yang begitu, kata si Bowo, tempatnya asik, alami, asri, dan strategis, kata gitu. Semua teman-temannya belum tahu tempat di manakah ia akan dituju. Setelah dia diskusi di sekolahan, terus dibawa ngomong sama si Slamet dan si Alek, nanti siang setelah kita keluar dari ruangan sekolah, langsung kita menuju ke TKP, kata si Bowo. Penuh dengan rasa semangat, teman-teman ini berkobar-kobar. Setelah selesai jam pelajaran, semua siswa sudah pergi pulang ke tempat tinggal masing-masing. Si Bowo memutuskan pergi menuju TKP yang akan dijadikan tempat kemah. Di suatu desa yang mana desa tersebut merupakan desa yang agak terpencil. Desa itu merupakan dulunya itu punya suatu mempunyai kisah pada zaman dulu itu. Di situ merupakan desa
biasa tempat jadi tempat ritual-ritual ahli keyakinan yang keyakinan tersebut bukan berdasarkan agama, jadi keyakinan pribadi. Ketika dia sampai di daerah tersebut, meninjau lokasi, di daerah tersebut ada suatu sekolahan SD yang mana lokasinya agak luas, lapangannya agak luas. Dia ada survei di situ, udah lumayan masuk sketsanya, sudah masuk tempatnya. Lalu ia pergi ketua Pak RT, minta izin sama ketua RT. Setelah ia masuk ke rumah Pak RT, Assalamualaikum Pak RT. Pak RT menyambut dengan semangat karena di daerah perkampungan tersebut sangat ramah tamah, dan setiap ada tamu pun mereka semua senang dan menjamunya. Disambut sama Pak RT, Pak RT. Waalaikumsalam, ada apa nih nak? Ini Pak RT, saya ada perlu sama Pak RT, kata si Bowo. Ya silakan masuk, duduk dulu. Pak RT memanggil sang ibu-ibu. Ini ada tamu mahasiswa dari sekolahan, tolong buatkan minuman. Ya Pak. Ibu ke belakang membuat minuman. Sambil membuat minuman, si Bowo ngomong sama Pak RT. Pak RT, ini saya dari perwakilan SMA di kota, disuruh sama Pak Guru mencari lokasi untuk kemah. Saya datang kemari dengan teman-teman dengan tujuan mau minta izin bila tempat ini di depan SD tersebut mau saya jadikan tempat kemah. Pak RT dengan sangat senang hati, Pak RT ngomong, ya nak, boleh, saya sangat senang kalau ada di sini ada kemah. Bahkan dari tahun yang dulu di sini itu tidak pernah ada kegiatan kemah. Nah ya udah, dengan sangat senang si Bowo ini karena tujuannya sudah tercapai dan lokasinya menurut si Bowo sangat strategis, alami, masih asri, dan di situ pun masih sangat indah pemandangannya. Setelah selesai minum teh yang disediakan oleh Pak RT dan makanan-makanan tradisional yang sudah disediakan sama Pak RT, setelah itu Mas Bowo dan teman-temannya pamitan sama Pak RT. Ia menuju pulang. Setelah ia sampai rumah, keesokan harinya dia masuk sekolah. Dia penuh dengan rasa semangat masuk ke kantor ruangan guru, ngomong sama Pak Guru, saya sudah menemukan lokasi yang akan dijadikan kemah. Kemudian Pak Guru tanya, kira-kira di mana itu Wok? Di daerah sana Pak, sebut saja di daerah pegunungan. Tidak jauh dari sini Pak. Oh ya, namanya daerah Sodong Pak. Oh daerah Sodong ya kayak itu. Nah Pak Guru pun katanya pernah jalan-jalan di daerah situ. Pak Guru menyetujui apa yang menjadi pilihan oleh si Bowo. Kemudian karena perkemahan yang akan diagendakan itu sudah mendekati hari. Pada hari Senin sore, semua siswa-siswi sudah membawa semua atribut yang akan dibawa kemah, tenda dan lain-lain sudah dipersiapkan, dan semuanya sudah dipersiapkan. Semua siswa-siswi berangkat menuju ke lokasi, yaitu di daerah Sodong. Setelah sampai di sana, karena si Bowo itu tidak percaya hal-hal yang mistis, tidak percaya sesuatu yang mitos. Si Slamet ini ngomong sama si Bowo, Wok, ini lebih baiknya kita harus pamitan sama pemangku adat sini Wok. Siapa tahu
di daerah sini itu ada makhluk-makhluk yang mengerikan atau tempat-tempat yang angker. Kalau kita tidak izin, nanti silakan loh kok. Si Bowo agak tercengang ketika mendengar kata-kata si Slamet. Kemudian si Bowo, ya udah, ayo kita ke rumah pemangku adat, ya, atau kalau di situ itu juru kuncinya situ. Setelah ia sampai ke rumah pemangku adat, assalamualaikum, langsung alhamdulillah pemangku adat itu keluar dari rumah, dibuka, waalaikumsalam, ada apa nak? Aku ada perlu pak, sebentar pak, ya silakan masuk, duduk dulu. Setelah duduk dulu, si Bowo ngomong sama si pemangku adat, gini pak, ini saya diutus oleh sama Pak Guru, mau mengadakan kemah di daerah sini, letaknya di depan SD yang ada lapangannya itu. Oh ya, aku sudah dapat cerita itu dari Pak RT. Pak RT kemarin udah ngomong sama saya. Nah, kalau Pak RT mengizinin, ya saya juga mengizinin. Tidak apa-apa nak, kalau kamu mau mengadakan kemah di situ. Tapi aku ada satu saran yang harus kamu jalankan dan jangan kamu dilanggar itu. Ketika itu si Bowo tanya, apa itu syaratnya? Nanti kalau kamu pas mau melakukan heningan malam atau jalan-jalan malam, menelusuri malam, nah kamu jangan lewat di jalur yang sebelah kiri menuju ke sungai kecil ya nak. Emangnya ada apa pak? Yang penting kamu jangan lewat situ, kamu lewatnya jalur yang sebelah kanan, kata pemangku adat. Nanti kalau anak-anak mau kencing atau mau mandi, jangan di WC belakang sekolahan ya nak, karena intinya jangan di situ. Si Bowo ini penuh dengan rasa penasaran, kenapa kok ada seperti itu, karena si Bowo ini tidak percaya dengan sesuatu yang klinik, tidak percaya dengan hal-hal yang mistis gitu. Si Bowo tanya lagi sama pemangku adat, emangnya kenapa pak, apa ada apanya pak di situ? Itu yang di sebelah kiri dekat pohon yang besar itu, biasa kalau ketika malam Selasa Kliwon, intinya pas tepat di malam Selasa Kliwon itu ada makhluk-makhluk gaib yang sedang melakukan ritual. Tolong jangan lewat situ ya. Si Slamet sama si Alek manggut saja, ya pak, nanti saya tidak lewat situ, kata si Slamet. Tapi si Bowo ini masih saja tidak percaya dengan hal yang seperti itu. Kemudian siswa-siswa tersebut pamitan sama pemangku adat, ya udah pak, kalau gitu terima kasih atas sarannya, aku mau pamitan dulu ke teman-teman, mau mendirikan tindak. Ya nak, ada apa-apa nak, hati-hati ya nak, itu kata pemangku adat. Ketika dia keluar, si Bowo ngomong sama si Slamet sama si Alek, apa kamu percaya hal-hal yang mistis, adanya setan, genderuwo dan lain-lain? Ya saya masih percaya. Wah, kalau saya tidak percaya, itu cuma tahyul aja, kamu jangan terlalu percaya hal seperti itu, kata bapak saya. Itu kita tidak boleh percaya hal-hal yang seperti itu, kalau kita percaya hal yang seperti itu bisa musyrik, katanya gitu. Wah, kamu itu kan hidup tidak tahu di daerah sini, wah, kamu patuhi aja, wah, jangan gitu, wah. Nah, aku masih punya feeling. Nah, jalan yang paling ekstrim, jalan yang paling mengesankan itu jalan yang arah kiri. Nanti kan semua siswa melewati jembatan Sasak itu kan nanti agak asik gitu, kata si Bowo. Si Slamet itu masih agak kata tanya. Lalu di dalam hati kecilnya si Slamet ngomong, ini orang kok ngayal banget ya,
nggak mau, udah dikasih tahu sama pemangku adat nggak percaya saja ini. Nah, kemudian setelah semua menjelang sore, semua siswa sudah mendirikan tinda dan melakukan upacara pembukaan dan lain-lain sudah selesai. Besoknya hari, ketika tepat di malam Selasa Kliwon, semua panitia sudah mempersiapkan atribut-atribut untuk melakukan ringanan malam atau training malam ya, melakukan perjalanan di tengah malam itu ya, mencari tanda-tanda itu. Pas waktu itu si Bowo itu masih tidak percaya kata-kata oleh pemangku adat. Ia masih aja membuat rute yang jalurnya menuju tempat yang sakral tersebut, sehingga si Slamet dan si Alek itu agak marah. Udah dikasih tahu sama pemangku adat tapi tidak mau aja. Kemudian semua siswa setelah upacara terus ia melakukan perjalanan malam. Nah, ketika ia melakukan perjalanan malam sekitar jam 12 malam, siswa satu rombongan dikejutkan dengan sosok makhluk yang sangat menakutkan. Ketika mau berjalan itu dicegah dengan makhluk yang sangat mengerikan, yaitu dia melihat, pertama ia melihat kucing hitam yang matanya melotot bercahaya. Wow, ketika ia melakukan itu perjalanan, di depannya itu ada kucing hitam matanya melotot, sehingga para cewek-cewek atau siswi-siswi ini menjerit, wahai, menjerit dan ketakutan. Terus ada satu siswi yang ngomong, wah enggak apa-apa, itu cuman kucing aja kok kamu takut, enggak usah takut, karena ini merupakan siswa-siswi ini anak-anak kota, jadi tidak percaya hal-hal yang mistis gitu. Ketika kemudian ia berjalan sekitar 5 langkah, ada satu siswi melihat sosok makhluk yang sangat mengerikan, rambutnya panjang dan di mulutnya ada taringnya, sehingga si siswi ini takut tapi tidak mau bicara dengan teman-temannya, tidak bisa bicara seperti orang yang ketindihan gitu. Dia cuma bisa megang tangan temannya seraya ingin berbicara, namun mulutnya itu tidak bisa terbuka. Dia megang tangan saudara temannya yang ada di sampingnya, ya sebut saja namanya Farida, dipegang tangannya. Terus si Farida menengok ke belakang. Santi, kenapa Santi? Santi, kenapa Santi? Hanya bisa bicara gitu aja. Santi, kenapa Santi? Tidak lama kemudian satu rombongan ini kesurupan dengan emasan. Ada yang berteriak misteri, menangis, menjerit-jerit. Ada yang satunya itu hanya cuma gitu aja. Tidak lama kemudian semua siswi ini semua panitia beralih menuju ke lokasi siswi yang kesurupan tersebut. Semuanya dibawa di lokasi sekolahan, di ruangan sekolahan. Di situ alhamdulillah ada satu guru yang ahli dalam menangani hal tersebut. Dibacakan doa-doa dan dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah semua siswi ini sadar. Dan ya, namun siswi yang satu ini, si Santi, tidak bisa bicara, hanya bisa bengong saja. Pak Guru berusaha keras untuk menyadarkan si Santi. Gak lama kemudian si Santi sadar. Terus ditanya, ada apa Santi? Itu Pak, tadi saya itu Pak, pas waktu mau melakukan perjalanan Pak, saya melihat sosok makhluk yang sangat mengerikan Pak. Mulutnya itu ada gadingnya, rambutnya panjang, matanya melotot memandang saya Pak, sehingga saya ini tidak bisa bicara, kaku, tubuh saya kaku. Oh gitu ya, ada apa-apa. Yang penting kamu banyak berdoa aja, udah kamu tidak usah ikut melakukan perjalanan, kamu di sini aja. Tapi si Slamet ini
udah menyimpan sesuatu perkataan mau dilontarkan sama Pak Guru, tapi takut nanti kalau kepalanya dimarahin sama Pak Guru, takut si Bowo nanti kalau dimarahin Pak Guru. Nah, dia hanya diam saja menyimpan rahasia tersebut. Gak lama kemudian teman yang lainnya melakukan eksperimen perjalanan malam. Nah, pas waktu turun melewati sungai kecil gitu, sungai kecil terus nanjak lagi, melewati jembatan sasak yang terbuat dari bambu. Nah, gak lama kemudian setelah itu ada dua rombongan ini lewat pertama, terus yang kedua melewati suatu pohon yang begitu besar dan rindang. Ada satu siswa melihat di situ itu ada makhluk aneh yang sedang melakukan ritual. Satu siswa ini hanya tercengang, tidak bisa bicara. Dia memegang tangan temannya yang ada di sebelahnya. Dia mau bicara, tidak bisa bicara. Mau bicara lagi, tidak bisa bicara. Dikejutkan satu rombongan itu dengan angin yang begitu besar banget, sehingga bendera yang ia bawa terbang ikut dengan angin yang begitu besar. Dan semua siswa yang ada di situ ketakutan, ada yang menjerit, ada yang menangis ketakutan ingin pulang, macam-macam di situ. Nah, ada satu siswa ini yang melihat namun tak bisa bicara, melihat semua rombongan ini ditabur dengan bunga oleh makhluk-makhluk yang masih mengadakan ritual. Sekitar ada 20-an. Nah, di situ ada ketua setan tersebut yang masih melakukan ritual. Gak lama kemudian semua siswa yang di situ menjerit menangis, ada yang kesurupan bagikan ular, ada lagi yang kesurupan bagikan macan gereng-gereng, ada lagi yang kesurupan sambil jiglak-jiglak sambil menari-nari, sehingga semua panitia di situ sibuk banget. Sibuk berdatangan ingin mengangkat semua siswa di situ. Nah, gak lama kemudian Pak Guru itu datang ke situ. Namun Pak Guru ingin menyembuhkan orang yang kesurupan, tidak mampu. Nah, Pak Guru lari mencari ketua adat. Nah, dia ngomong sama Pak Guru adat, Assalamualaikum, sampai 10 kali tidak dibukakan karena udah jam 12 malam, waktunya orang beristirahat. Tak lama kemudian pemangku adat keluar, ada apa Pak? Pak, aku minta tolong Pak, saya mohon minta tolong, semua siswa yang ada di sana kesurupan Pak. Oh ya udah. Setelah ia lewat di situ, dia langsung kaget. Loh, ini itu sudah aku kasih tahu sama ketua panitia jangan melintas di daerah sini, kok berani-beraninya lewat di daerah sini. Saya sudah ngasih arahan lewatnya di sebelah kiri, mutar, jangan lewat sini, kok lewatnya sini Pak Guru. Oh gitu ya, kenapa Pak? Nah, itu di pohon yang besar di sana itu setiap malam Selasa ada ritual gaib. Oh itu ya Pak. Wah, kemudian pemangku adat sama Pak Guru ini bergegas menuju lokasi. Setelah menuju lokasi, melihat semua berpura-pura ada siswi, ada siswa yang masih kesurupan di situ, ada yang menangis menjerit-jerit, ramai banget di situ. Bahkan semua orang-orang kampung banyak yang keluar karena mendengar cerita-cerita orang-orang yang anak-anak siswi yang masih kesurupan. Dengan rasa takut, terus tidak lama kemudian siswa yang melihat ritual itu menangis, duduk sambil menangis karena ia melihat makhluk-makhluk yang masih melakukan ritual. Dengan melakukan ritual, kemudian pemangku adat itu datang ke depan menuju lokasi, tepat di depan pohon yang begitu besar. Ia memanjatkan doa-doa
apa yang dipanjatkan. Intinya dia meminta ampun supaya anak-anak yang kesurupan ini diberi kesembuhan, diberi normal seperti semula. Setelah ia meminta ampun dan semuanya, alhamdulillah semua siswa ini sadar diri. Sadar, ketika sadar dia melihat bajunya yang begitu porak-poranda penuh dengan lumpur, semua bajunya kotor semua. Semua itu kemudian anak-anak siswi disuruh pulang sama pemandu adat. Ayo semuanya pulang, kembali ke tindak, jangan lanjutkan lagi perjalanannya, ayo kembali ke tindak. Lah satu siswa ini yang masih tercengang karena dia melihat semua makhluk-makhluk tersebut. Nah ini masih agak setengah ngeng. Kemudian dibawa oleh pemangku adat, dibawa ke tempat pertindakan. Setelah di tempat pertindakan, terus si siswa yang melihat itu dibersihkan semuanya yang ada di tubuhnya sama pemangku adat. Terus ditanya, kenapa kamu kok tercengang? Pemangku adat, aku takut ini. Tadi ketika saya di pohon yang besar itu, saya melihat ada makhluk yang memakai baju putih dengan berambut panjang, wajahnya nampak purat-parit. Yang satunya lagi makhluk kupingnya panjang, memakai celana hanya bertutupkan kelaminnya saja. Yang satunya lagi melihat sosok makhluk yang begitu besar, tubuhnya besar, penuh dengan rambut, mulutnya itu penuh dengan taringnya panjang, kukunya panjang, semuanya menatap saya. Oh ya, tidak apa-apa ya. Udah kamu tenang aja, tidak apa-apa, ada saya ya. Semua siswa udah sembuh semua. Kemudian perjalanan malam itu tidak diperbolehkan oleh pemangku adat. Kemudian setelah selesai, besoknya ketua panitia ditegur sama pak gurunya. Bawa sini, dipanggil sama pak gurunya. Bawa, kamu ini gimana kok? Kamu kan udah dikasih tahu sama pemangku adat jangan lewat situ. Kenapa kamu lewat situ? Terus si Selamat ngomong, kamu udah dibilangin nggak mau aja, kamu itu kan udah dibilangin, saya ada udah ngingatin, kenapa kamu tidak mau? Kemudian menyesal apa yang ia perbuat. Dia minta maaf ya Pak, karena saya itu terus terang tidak percaya hal-hal yang seperti itu Pak. Saya tidak percaya adanya jin, setan, saya tidak percaya Pak. Saya tidak percaya hal seperti itu. Dengan adanya ini saya percaya adanya seperti itu Pak. Ya udah, kamu besok jangan diulangi lagi ya Allah. Setelah selesai semuanya, semua beristirahat hingga pagi. Menjelang sorenya mau melakukan upacara api unggun. Ketika mau melakukan api unggun, semua api sudah berkobar-kobar begitu besar dan semua siswa-siswi berada di samping-samping api unggun sambil bernyanyi-nyanyi. Sambil bernyanyi-nyanyi, gak lama kemudian dari atas terdengarlah gemuruh angin yang begitu kencang banget sehingga api pun agak lari ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, dan semua siswa semua tercengang. Gak lama kemudian si ketua panitia, si Bowo itu kesurupan langsung gesot bagikan ular. Gesot bagikan ular terus ya. Gak lama kemudian si Bowo itu larinya, jalannya itu menuju ke api sehingga dipegang orang, teman-temannya tidak kuat, terus dipegang lagi tidak kuat, ditarik lagi tidak kuat, maunya lari ke api, dipegang lagi tidak kuat, terus pemangku adat datang. Disitulah dipegang oleh pemangku adat, terus ditanya, kamu siapa? Sama pemangku adat, saya penunggu sini, ya, kata itu. Tujuan kamu apa? Aku ingin membakar anak ini sudah keterlaluan, tak punya sopan santun.
anak ini tak punya tata krama. Terus pemangku adat ngomong gini, kamu jangan gitu, saya minta maaf, saya sebagai pemangku adat saya minta maaf, dan semua siswa-siswa di sini minta maaf kepada Bapak. Saya mohon dengan sangat keluarga dari tubuhnya si siswa ini. Ya udah, saya maafin, besok jangan diulang-ulang lagi. Hal ini sangat mengganggu aktivitas golongan kami. Janganlah kau usik golongan kami. Kami janganlah kau ganggu golongan kami, kata makhluk yang masuk pada tubuhnya si Bowo. Nggak lama kemudian dia disuruh keluar. Alhamdulillah keluar. Terus si Bowo sadar diri sambil menangis menyesali apa yang diperbuat. Ia tidak pernah percaya dengan hal yang gaib, dia tidak percaya adanya sesuatu yang klinik, ia tidak percaya adanya setan, demi dan lain-lain, sehingga ia duduk manis sambil menangis dan memohon minta maaf. Kemudian semua sudah selesai, acara api unggun pun sudah selesai, semuanya sudah selesai. Kemudian pagi harinya semua siswa bergegas merapikan segalanya, berpamitan sama warga-warga setempat menuju mau ke arah pulang. Setelah itu ya semua siswa sudah pulang semuanya. Ya, ini cukup sekian cerita ini, semoga bisa menghibur dan bisa menjadi motivasi kita bahwa kita hidup di dunia tidak sendirian, bahwa kita hidup di dunia ada makhluk selain manusia, dan makhluk selain manusia pun minta dihormati dari kita, mereka pun juga menghormati kita. Janganlah kita mengusik makhluk yang tidak kasat mata. Nah, insya Allah kalau kita tidak mengusik kehidupan makhluk yang tidak kasat mata, maka kita pun akan dihormati. Kita saling tolong menolong sesama, kita saling memberi sesama gitu. Ini sebagai motivasi bagi kita semua. Janganlah jadi orang yang ceroboh, janganlah jadi orang yang egois. Kita melihat saudara-saudara kita, apabila kita dijadikan pemimpin, kita lihat saudara-saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.